nuker tiba-tiba nih namanya ada dengan hasil yang bagus tiba-tiba namanya nggak muncul lagi. Betul. Nah, gitu. Kasihan dong yang udah berusaha belajar. Dan jangan ngalah aja nih sama kekuasaan-kekuasaan yang busuk macam gini. Halo. Kembali lagi dalam acara Kornet, komentarin warganet. Masih bersama saya Rio. Saya Salimar. Gimana plus? Aduh, plus terus kalau gua mah. Plus rezekinya plus. Yamin, berat badan. Jangan. Kenapa? Berat badan harus minus dong. Emang kenapa sih? Plus capek banget pak. Nuruninnya capek. Iya, Pak, ya cuman Allah. terkadang semua yang plus itu nggak mungkin nggak jelek bu. Bisa aja Emang kan nggak mungkin nggak jelek. Emang pasti jelek pak. Emang gitu ya? Pokoknya plus berat badan plus kiloan udah. Enggak. Kecuali beli daging. Nggak plus mungkin gitu nggak jelek kan bahasa gue. Gimana Pak Rio Yes. weekendnya? Weekendnya seru banget karena nggak ngaruh ya sama saya. Mungkin kalau ibu ngaruh ya weekend itu. Saya Cuman enggak saya juga, merasa Pak. Jakarta lebih sepi. Iya, pada keluar kota ya. Yes, karena long Long weekend. weekend. Betul. Dan itu yang ditunggu-tunggu kayak nonis-nonis gua nih sebenarnya. Untung nggak dipotong ya. Enggak, karena kan Memang- gue Imlek kemarin Oh, bahasannya. iya. Kalau dipotongnya. Dipotong ya, alhamdulillah kembali seperti sedia kala ya. Iya, iya, Gue makanya. juga nggak keluar rumah soalnya. Iya memang ya. Takut. Memang ya pasti dipotong lu. Gua takut Yes, ya nggak. kan. Tapi weekend kemarin ada yang seru di Jakarta. Jakarta penuh dengan keseruan. Keseruan dan kewahan gitu. Gue kira wahana. Hidup di dunia. Ya. Aduh, apa Lo tuh? tau gak apa yang seru weekend kemarin? Jadi lo tau gak kalau lo lari di CFD atau di tempat-tempat spot-spot lari itu sekarang udah banyak fotografer street fotografi. Dan itu sebenarnya Bu, itu udah lama dari zaman gue sepedahan Betul. dulu, Lu cuman sepeda? tidak terekspos Sepedahan aja. gimana? Gue dulu sepedahan, gue dulu ikut komunitas ada namanya Sekte, sekitaran Tebet namanya. Lo sepedahan di mana? Atlantis? Ya Allah, itu bukan sepeda, itu Lu sirkus. Lo itu, kita Ini sepeda. panggil. Inilah penampilan dari. Nah itu lo udah ada. Nah, Tapi udah emang ada. Iya sih, Yes. sport fotografi. Dan ya biasa mereka tuh ngasih satu HVS di laminating gitu IG-nya mereka. Oh, jadi kalau lo mau foto lo, Yes. terus lo, ya gue tau gue pernah difoto pas gue lagi lari. Oh, lari dari kenyataan gak lu berapa? Aduh kacau kali. Berapa hari ternyata lu kayaknya bukan lebih dari maraton kan lu. 2 bulan dia kayaknya. Sampai anak lu nangis-nangis ya kan, keluarga pada nangis. Gue gak berhenti tuh larinya. Nah, yang seru kemarin adalah salah satu street photographer di CFD Sudirman itu nge-capture maling pak, jambret. Ya ampun. Jambret di CFD. Pertanyaan pertama gue waktu tuh berita muncul adalah kok motor bisa masuk CFD? Yes, karena CFC itu mulai itu jam 5 pagi dan Asli itu dan clear yes, abis. itu terfotonya jam 6-an. Iya. Berarti kan otomatis udah lewat dari jamnya dan itu Dan sudah tertutup. Udah lewat di polisi-polisi yang depan. Lo pasti harus. Dan ternyata jadi dia ini udah speed dari titik awal tuh udah ngebut, udah kayak Valentino Rossi deh, Oh, udah gitu. udah ngincer. Udah ngincer. Udah persiapan. Benar. Iya, Nah, iya. Dan itu kalau nggak salah kejadiannya tuh di titik-titik awal. Jadi Bukan di yang udah bukan tengah-tengah ketamrin, banget biar enggak. berarti dia udah ngebaca situasi, Bu. Udah ngebaca Di mana siapa gua nih. harus ngambil di mana, terus gua harus keluar kemana. Dan udah ditarget, ya kan? Bisa jadi Bundaran Senayan dia nunggu dulu nih, lihat kan. Itu kebetulan Yes. yang ini tuh sepeda. Oke. Gitu. Jadi kayaknya dia udah target. Cuman yang lucu-lucu adalah komentar netizen. Secara fotonya HD pak, mukanya telek-plek kelihatan. Lain kali buat pejamret yang sudah prepare gitu, boleh pakai gaya kok. Ya nggak cuma Iya. senyum, misal gini Iya, lo kayak- atau gini ya atau Kayak gitu. gini, ya, bebas Pas aja. lagi naik motor Tanggung kok. Bu, sekalian. tanggung. Iya. Jadi kan pas lo masuk penjara, keluar penjara lo punya foto HD. Oh, keren lo lagi keren. ngopet. Pas Ya. lagi kerja. Pas lagi kerja gitu. Papa dulu kerja apa ini? Set viral lagi. Sebelum bonyok. Nah, Iya, cuman apa banyak tuh? netizen yang nanya, kok nggak ketangkap sih? Nah, ini ada beberapa komen-komen. Coba. Ini salah satunya. Komentar lucang. Ini Ada dari apa? teman kita pastinya semua warganet itu sahabat-sahabat kita yang memang Sahabat lu? Iya, sahabat gue memang. Iya.
Ini kalau nggak ketangkep 1 kali 24 jam semua tetangga kanan kiri yang dibungkus juga aja Pak. Nah maksudnya dia tuh nggak kalau dalam 1 kali 24 berarti ada yang ngumpetin dari tetangganya. Karena udah seviral ini, mukanya udah sejelas itu, plat motornya juga loh. Iya jelas banget Ibu. Asli. Yes. Kalau plat motornya juga udah kelihatan, itu gampang banget dicek. Karena gini, kita ngomong ya bisa aja itu minjem atau apapun ya whatever ya apapun. Iya tapi mas sengaja kan berarti ada berita-berita dicari. Udah viral. Karena kalau plat nomor itu paling gampang. Yes. Telusurin berarti daerah mana, nggak mungkin dia orang lain dia pinjam dari gampang sekali. Dan ini komennya gua setuju. Kalau 1 kali 24 jam. Karena Bu. Tapi ini udah nggak 1 kali 24 jam Pak. Oh, nggak apa-apa. Mungkin ada kerjaan lain yang lebih penting. Yang bener lu. Itu jaga CFD. Kalau nggak gimana? CFD mah hari Minggu doang. Hari lain dia ngapain? Jagain tilang. Rio Pak. Tilang ini sekarang kan banyak. Oke. Berikutnya lagi ya. Rio Pak. Tapi gue cuma maksudnya lebih baik dia kenapa dimahalin gue setuju sih Bu. Karena kenapa? Jadi orang mendingan tilang aja. Tilang. Itu Pak maksudnya saya Bapak yang saya nggak setuju apa jangan ngumpet-ngumpet. Kalau memang lu ada di situ Ya, terang-terangan iya, aja ya. Gitu loh. Yang kita kadang-kadang bete atau kesel kan dua muncul. Kan Bapak bukan di rumah hantu ya Bu. Terkejut. Kita terkejut. Gitu. Udah terkejut nggak punya cash. Bapak punya QR. Ya. Oke berikutnya. Next. Inisiatif nggak usah nunggu disuruh dulu, mending tangkap dulu, amanin terus cari korbannya. Suruh buat laporan penjabretan udah selesai, sesuai semboyan Melindungi dan mengayomi. Iya gitu aja nggak Semboyannya usah. siapa? Semboyannya polisi. Melindungi Bukannya polisi itu Menakuti. Siap 86 ya? ya 86 terus memang kan. Siap 86. Kan siap terus nih Pak. Gitu. Ya itu tos. Oh, Bukan iya. siap beda. Tosnya ada. Salimar Pak. Ada lagi. Nah nih warganet juga nih pernah kena jambret depan rumah wali kota. Wali kota mana? Iya. Lapor polisi katanya harga di bawah 2 juta nggak bisa diproses. Lucu bukan? Giliran orang yang maling singkong atau ayam di penjara. Cerita lama kaset kusut. Kemarin ada cerita lagi Bu. Dia bilang di bawah 2 juta perkara nggak diurus. Iya. Emang gitu ya? Nggak tahu, gue nggak pernah sih. Coba Divisi Humas Polri kalau yang nonton acara kita pasti kan nonton nih. Soalnya polisi udah lama nontonin kita. Iya pasti. Lagi nunggu aja. Ini lagi Nggak, nunggu tapi Ape. nggak, Ape ngomong apa, Ape lagi nih dua iya. orang nih, terutama Rio Pak. Iya. Emang dia aja. Saya ya? mah dari Salimar mau lihat di WA aja Pak. Bahannya dari Salimar. Tapi emang benar soalnya ada bingung juga nih kadang-kadang tolong dong pencerahannya bapak-bapak. ada meme lagi Bu. Ini meme nggak tahu. Orang nggak dikerjain. Iya, gue nggak tahu nih meme nggak tahu bener ya. Jadi ada orang ditangkap videonya di mobil. Enggak Pak, saya cuma nyolong tali 3 meter. Enggak kamu nyolong kambing. Enggak Pak, saya nggak tahu pasti tarik kambingnya ngikut gitu. Itu gimana? Kalau goblok bicara. Iya. Itu gimana tuh Bu? Dongo lu jalan. Iya. Nah ngomong-ngomong soal dongo. Iya. Nyambung nih. Nyambung Oh Pak. ada ya. Jadi ada ini Pak. Apa tuh? Siapa? Ada siapa? Kayaknya lu pikiran lu penuh banget sih. Soalnya tuh gue banyak banget pengen menghujat. Ya Lu tau ampun. nggak Pak? Lu tau nggak Pak? Jadi kan kalau mau jadi paskibra, paskibraka yang di istana tuh, istana yang di sini ya. Istana Presiden. IKN belum jadi Pak, ya nggak bisa 17-an di sana. Yang mau jadi paskibraka itu kan melalui seleksi nasional yang gila-gilaan. Berarti tahun ini di mana? Harusnya sih katanya di IKN, cuman kan di IKN nggak ada air, ntar mau pipis gimana? Kan air, iya kan keruh. Pasti pakai pasir. Kagak siap IKN. Ya nggak tahu, kita tunggu aja lah. Siapa tahu kita berangkat juga ke sana. Lu aja, gue sih mau berangkat liputan. Enggak, gue mau lihat aja airnya keruh. Gue taunya paskibraka itu harus pinter dan seleksinya tuh luar biasa sulitnya gitu. Tapi itu juga dari sisi akademik dan dari sisi jasmaninya juga. Ya nih, betul. Nah ada kasus di Maluku sana bahwa ada adik kita di Maluku namanya Kristiana. By the way, si adik kita Kristiana ini adalah peringkat 1 nih nilainya untuk seleksi se-Maluku. Berarti udah terbagus, paling terbagus nomor dong. Satu nomor ya 1 kan. Iya.
Dia nggak berangkat Pak ke Jakarta. Padahal udah tinggal, harusnya udah momen-momennya ini. Udah berangkat harusnya untuk udah persiapan latihan karena latihan paskibraka itu dimulai dari Juni. Ibu, kalau gue ngomong seberapa sulit, orang terdekat gue ada yang pernah ikut pelatihan ini, saudara gue, jadi anaknya om gue. Nah dia ya mengakui pelatihan ini sedih dan terakhir dia nggak bisa berangkat bukan karena hal ini ya, dia nggak pernah bisa berangkat karena ada pilihan neneknya meninggal atau dia ikut pelatihan pas mau istana. Cuma yang dia nangis segitu kejarnya karena pelatihannya tidak semudah itu, harus diseleksi dari berapa orang banyak. Which that's the process. Yes, dan dia bilang, dia bilang juga ke mamanya gitu kayak, gue mau nggak apa-apa lu pergi aja, gue harus lanjutin ini. Cuman mamanya bilang nggak bisa, ini nenek lu gitu loh. Nah, yang mau kita keselin di sini adalah ketidakadilan yang terjadi ke si adik kita Kristiana ini. Dan ini sudah terjadi berkali-kali, berabad-abad. Yaitu dia digantikanlah dia posisinya sama orang lain yang adalah punya ordal. Gitu. Dan ini tuh udah terjadi banyak banget. Banyak banget, sering banget, dan gak cuman di seleksi paskibraka. Tapi banyak juga terjadi di urusan-urusan nasional lainnya. Contoh apapun. O2SN. Ya. Buat oknum-oknum sekolah atau oknum-oknum panitia O2SN atau oknum-oknum dinas yang mau komplain, sini bicara sama mama ya. Mama paham sekali. Banyak orang tua murid itu yang sedih. Bu yang masuk kampus-kampus juga. Untuk? Iya, jadi dia tes nih gitu. Ini apa SPDP gitu. Iya gitu dia tes udah nilai bagus. Nah itu banyak tuh. Bakunya udah tutup tuh. Gak ada. Tiba-tiba buka lagi. Iya atau ditukar tiba-tiba nih namanya ada dengan hasil yang bagus tiba-tiba namanya nggak muncul lagi. Betul. Nah gitu. Itu jangan jadiin kebiasaan. Habit. Karena apa? Karena nanti yang malu tuh institusi paskibrakanya. Lu jadi receh banget cuy. Kalau misalnya orang tuh masuk yang benar-benar berkualitas terus kesempatannya jadi hilang hanya karena ada orang dalam atau hanya karena permainan kuasa atau uang, itu jadinya nol banget ya Pak di institusinya. Betul, dan itu akan merembet kemana-mana terus. Merembet kemana-mana banget. Dan kalau gue mau nanya, kebanggaannya apa sih kalau lo masuk dari jalur nepotisme kayak gitu, kayak wapres yang jadi? Iya apa enggak? Satu dunia tahu loh. Iya tak bener. Iya kan? Gue cuma licin banget gara-gara om sama papi. Paman. Iya om kan iya, paman sama papi. Iya, yang ada lagunya kan. Papi Den. Pamanku dari MK. Iya kan ada lagunya. Bagus lu ya, Rio Pak. Kita baca komentar netizen yang banyak benernya. Ini pertama ya. Ini paskibraka itu salah satu potensi jalur masuk perwira dan bintara tercepat. Jadi enggak Pak Ibu. Jadi banyak nih yang mau bayar aja biar masuk, singkirin aja yang lain supaya mereka bisa ke jenjang berikutnya yaitu lebih masuk mudah. Akmil, Akpol Jadi dan lain kayak sebagainya. beasiswa secara nggak langsung gitu. Jadi kayak jalur prestasi lah ceritanya. Betul, golden ticketnya. Jadi makanya mungkin banyak sekali. Yang gue pernah tahu berita sebelumnya tuh sedih juga yang ini anak pintar dari luar kota ternyata di sekolahnya kalah dengan, maaf ya, anak kepala sekolah. Lu gak usah minta maaf, sampah yang begitu-begitu. Ya cuman maksudnya ya harusnya orang tuanya menurut gue yang salah. Ya. Kepala sekolahnya juga. Yes, itu Tapi orang tuanya kepala sekolah aja. Kadang-kadang gini, dia punya kuasa. Satu dia orang tua, tapi satu dia punya kuasa, dia adalah kepala sekolah, ya kan? Gue inget zaman Ahok di DKI kayak gitu-gitu diusir, dipindahin, dipecat langsung. Yes, Nah, banyak. kita butuh pemimpin-pemimpin kayak gitu, tapi kita juga butuh masyarakat yang juga speak up. Yes, setuju. Gitu, dan jangan ngalah aja nih sama kekuasaan-kekuasaan yang busuk macam gini gitu. Iya, itu dia. Makanya jadi kita Setidaknya kalau nggak bisa ngelawan presiden, mulai dari ngelawan kepala sekolah aja dulu. Iya, yang kepala-kepala itulah yang salah-salah gitu lawan. Berikutnya. Nah, ini dari teman kita juga ya. Hal yang sama terjadi di tes online penerimaan karyawan BUMN yang sedang berlangsung sekarang ini, banyak permainan ordal. Terus ayo Pak Erick Thohir, ya, kan ayo, Menteri Pak. BUMN ya. Pak. Ayo Pak Erick, coba dicek tuh penerimaan CPNS BUMN berarti ya. Ya, soalnya lagi buka nih memang apa CPNS buat BUMN. Yes. Berarti percuma dong belajar. Kan sekarang sampai ada bimbelnya loh untuk tes CPNS, yes, ya betul, kan. Betul. Orang udah ikut udah ujungnya ponakannya siapa atau karena influencer. Iya, namanya nggak ada tiba-tiba masuk.
Emang. Tes kagak apa ikan? Iya, kita nggak tiba-tiba tahu. masuk. Kasihan dong yang udah berusaha belajar. Itu kan effortnya gede, Bu. Bukan main. Yes. Berhenti kerja supaya fokus ini, Yes. supaya dia bisa masuk ke BUMN Betul. gitu. Atau dia nggak ambil yang lain, Iya kerjaan lain. benar. Dia Karena dia mau udah, fokus yes, persiapan yes. ini. Yes. Tolonglah. Yuk, Jangan bisa, gitu-gitu yuk. banget lah. Nah, ada lagi nih. BPI PRI kembalikan seleksi paskibraka ke Kemenpora dan pengurus pusat PPI. Semoga ke depan jadi perhatian Bapak Prabowo. Nah, setuju gua. Dikembalikan jangan ke daerah udah. Sometimes gue setuju di berbagai lini atau berbagai instansi ini bisa juga dibuktikan bahwa kalau udah pusat yang ngurus itu lebih beres lah secara pengurusan ya maksudnya gitu. Ya. Karena apa? Karena nggak bisa mainan di bawah. Oke, jadi harus pusat langsung. Betul, karena yes. ini kan recehannya di bawah nih. Betul, yang Ya kan, bermain anaknya ya. siapa? Iya, Nah, iya, itu kan iya. di level awal Yes, nih. yes, yes. Gitu. Betul. Kalau pusat kan nerima data juga. Setuju, Nah, harapannya setuju. dari temen netizen kita ini adalah balikin ke Kemenpora sama pengurus pusat PPI. PPI itu Langsung. pengurus paskibraka Iya. Indonesia gitu. Maksudnya udah lu aja. Lu yang terima data, lu yang datang seleksi. Mendingan pusat aja yang bikin effort. Yes, nggak usah diseleksi di awal. Nggak usah ya. nggak usah Ya, udah orang bawah bawah. serahin aja yang bawah, Betul. yang seleksi yang atas aja. Betul, Yes. tetap kirim orang pusat untuk Yes. datang supaya apa? Supaya nggak ada permainan-permainan Setuju, kayak gini. setuju banget Bu itu Nah, gua. ini Memang bagus lebih sulit ya, dan kadang juga kita pikir memerlukan effort yang lebih besar lagi, tapi seenggaknya mengurangi hal-hal yang sudah terjadi seperti ini. Betul. Nah, ini kan Yes, semoga menjadi betul banget. perhatian oleh Pak Prabowo sebagai presiden terpilih nantinya. Ya. Gitu bener Pak, balikin ke Kemenpora. Pasti kan Pak Prabowo atau stafnya nonton kan? Iya, pasti, Sekarang kan ya. kita kerjaannya iniin wakilnya kan. Iya. Cuman Pak Prabowo-nya enggak cek deh, enggak loh gitu. Aman kita mah. Aman kita mah. Trio Pak sama saya. Iya. Nah, berharapnya presiden terpilih Pak Prabowo untuk di tahun depan ini kan udah Bapak nih. Iya. Ya kan, udah deh Pak, balikin ke Kemenpora aja. Saya yakin Untuk Bapak urusan bisa paskibraka seadil-adilnya ini. lah. Semoga harapan Yes. kita sebagai warga negara Mudah-mudahan, Indonesia, ya. walaupun saya yang persenan kecil, tapi presiden ya enggak. Harapannya kan kita punya harapan baik. Gimana sama pun presiden. kita masih warga Indonesia Bu. Apapun hasilnya Iya. presiden siapa kita Lu nggak jadi pindah ke Ghana, katanya lu mau pindah. Kongo. Tapi bohong. Nah, jadi itu jadi perhatian tuh pas Iya. kita ngomong-ngomong. Apalagi sih? Apalagi? Gua tuh banyak banget. Cuy, Iya. gua tuh ketemu lo, gua hari ini tuh kayak aduh gua ngobrol apa sama Rio. Wah, dari lu udah banyak banget. Banyak banget, Sebenarnya ya. gua pengen syuting 8 episode, Pak. Oh. Cuman berhubung lo udah meeting, gua udah meeting ya kan. Jadi ya udah dan ini kan Kecap sama Andro juga kayak please lah kalian selesai lah bacotin. Iya, please iya, lah, iya. please Ngapain lah, sih, gitu gua udah ya males banget dengerin lo Gila, pada, masa ya. gua ngedit 1 jam sih please Iya, lah, tolong lah iya, gitu. iya. Mana gua kangen Jukri lagi, mana ya? Jukri udah Bu, Jukri. Dia sedih ya. Iya. Entah lo dia kemana, sedih deh. Tapi ngomong-ngomong sedih, kita mau turut berduka cita dulu. Ada tim kita Bu kemarin dari Main TV. Lo emang kalau ketelatan gitu kan. Enggak udah. Tapi nggak apa-apa buat teman-teman anak-anak muda. Oh juga. iya, kita ada episode waktu itu yang kita kenalin tim kita semuanya. Yes, boleh dibuka-buka lagi Boleh tuh. dibuka-buka lagi, nanti kita pin di Dan episode akhirnya ini. kita kehilangan benar-benar Kita teman kehilangan salah satu tim kita yang seru, yang fun. Pokoknya dia menyenangkan. paling greget dah kalau pokoknya nyuruh kita syuting mondar Udah banget. jadwal syuting. Lu tau Kak mas- Shalimar udah siap? Iya, setrikaan. Silakan, Laundry Kak Shalimar. kalah sama dia. Emang? Bolak-balik. Nah, gua mau merayakan. Jadi merayakan tuh artinya mengingat dengan bahagia aja. Iya. Gitu. Jadi nggak usah ingat sedih-sedihnya, dia udah bahagia sama Yes, di dia udah nggak sakit surganya lagi. Tuhan. Yes. Udah nggak sakit lagi. Pokoknya kita selalu doain kamu. Nanti yang mau tahu yang mana sih nanti akan dipin. Yes. Di episode Sekali ini. lagi, Siapa sih? kita doain Ben, Sekali lagi semoga kita doakan Ben berada di supaya tempat Ben yang paling terindah. udah ketemu sama Tuhan, Yes. bahagia di surga, dan jangan Ben. gangguin Rio, Ben. Ben, gue inget Ben. Gua aja Ben, dia mah Ben, asik Ben. Ben selalu minta kuenya berapa duit kuenya. Iya. Gue Kak Shalimar melu. sudah siap? Iya. Kak Shalimar sudah Ah, siap? pokoknya. Segitu. Oke kak. Gitu. Balik lagi, nanya lagi, balik lagi. Aduh si Ben papa. Iyalah. Ah, Dia suka nyariin kita. Kayak KPK nyariin Harun Masiku. Nyambungnya ke situ ya. Hey. Emang kepinteran aja gue. Oh iya bisa lo ya. Makanya tolong dong
MC host tuh bisa banget loh ini. Iya, coba deh kali aja cara apa Kali gitu ya. aja mata Kita najwa. nggak selalu politik enggak. Enggak kok, cuman kebetulan aja. Iya, kebetulan aja. Nih Harun Masiku nggak kelar-kelar. Yes. Kenapa sih Pak Harun Masiku nggak kelar-kelar? Tapi ini banyak kontroversi yang terjadi di masyarakat. Mungkin dia lagi jalan-jalan, Bu. Iya lama bener jalan-jalannya. Kontroversinya adalah satu, ngapain sih lu heboh-heboh nyariin orang yang tidak memberikan kerugian luar biasa kepada pemerintah atau negara? Iya, Karena banyak. kasus ini tidak merugikan. Banyak hal yang lebih merugikan Asli, lain. dan lo nggak urusin, Yes. gitu ya kan? Firly Bahuri mana nggak dicari, Banyak lagi. bukan main. Dan kenapa terus nyerempetnya Apa ke ini kasus penutupan kasus lain? Nah, kita nggak iya. tahu. Terus kenapa siapa tuh Sekjen PDIP yang ditangkap urusannya apa? Bukan ditangkap sih di question, yes, diinterogasi, interogasi, dipanggil, terus staffnya diambil atau Ya maksudnya handphone sama dompetnya. kalau mau ya Nggak ada orangnya kerjaan. langsung aja. Maksudnya kenapa ngikut yang lain gitu? Kan janji seminggu katanya. KPK janji cuy. Semoga. Seminggu. Semoga seminggu. Semoga artinya apa? Ya semoga. Mudah-mudahan. Ada artinya, Bu. Oh iya, coba apaan? Eh. Ini ada netizen kita seperti biasa ya, kocak-kocak luar biasa, Em. Ya, oke, pertama kasus ini lebih kelihatan motivasi ketimbang pemberantasan korupsi dan penegakan hukumnya. Pertama, nggak ada kerugian uang negara sepeser pun. Kedua, Betul. nilai uang yang dianggap sebagai sogokan ke komisioner KPU hanya 600 juta rupiah, bukan miliaran. Ya, Yes. apalagi triliunan kayak 271 nikel tuh. Iya, kok nikel, Bu? Nikel Timah. dong? Timah, salah. Kan kampung saya, Bu. Oh iya, Bangka. kalau nikel belum ketangkep. Belum. Emang harus mau tangkep ya harus sih. Harus lah gila. Tapi Terus apa lagi? Oke. Itu pun uang pribadi Harun. Iya. Bukan uang negara. Ketiga, dia bukan pejabat. Ya. Dia juga caleg gagal lah ya Bu, yang pertanyaan gue gini, Bu. PAW caleg PDIP yang meninggal. Kalau lu punya duit nih, misalkan lu punya duit 10M. Terus lu ngasih gue 500 juta, kena KPK nggak? Enggak lah, gue mau ngasih lu. Hah, kayak gini kan kenapa? Bener bisa nggak? Iya. Kan duit pribadi lu nih. Emang. Pajak bayar lu semua terdata. Iya. Dan untuk kita yang orang-orang awam nih, kan dia mau masuk untuk mem-PAW yang sudah meninggal, caleg jadi yang meninggal. Lah, banyak tuh caleg-caleg beberapa partai yang juga bikin hal yang sama untuk nge-PAW yang Iya. ini. Kenapa jadi Lu, ya? lu cek Mulan Jamila dah. Kemarin ngejabat gimana caranya yang periode lalu. Cek aja. Coba ya kali Cek teman-teman aja, kali sama. kelewat ya. Nih Terus, ada lagi. ada lagi. Ya, dari temen ya komennya ya. Jokowi lebih parah dari Harun Masiku karena sudah terang-terangan meloloskan anaknya dengan mengubah pengaturan. Harun Masiku hanya menyogok KPU agar menjadi anggota parlemen karena caleg yang suaranya lebih besar meninggal dunia. Pak, kita bacain doang. Kita bacain doang, Pak. Kita bacain doang Yes, ini. dari teman-teman. Dari netizen. Nah, Which is adalah warganet. masyarakat, Yes. warganet. Tapi nyata kok. Emang bener kan? Kalau nih yang satu lagi, nego. Negara kita nego Iya. mulu nih. Atau gini, kita ikutin saran. Ini ada satu ada lagi apa nih? sarannya. Patungan aja yuk lah buat pasang harga kepalanya HM 10.000 pertama. Gue duluan. Nih. Ceban aja gue ngapain banyak. Lama, 10.000 gue kasih gocap dah biar cepet. Ya Pak, nih. Mulai. Yo netizen, Udah ceban 6 orang. pertama Ya, udah. Gocap Yudah, 60.000. ya. Jalan ya. WA dah. Langsung. Sampai tawarin. Ayo, siapa Dah. dulu? WA mau ceban pertama enggak?